Hai semua, hari ini gue akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berasal dari Thailand yang berjudul Succeed yang dirilis pada tahun 2011 menceritakan kehidupan masa-masa SMA yang penuh keceriaan, romantisme, dan patah hati. Film ini berkisah tentang tiga anak SMA yang tidak begitu populer di sekolahnya yang memutuskan untuk membuat buah band. Cerita dimulai dengan tiga orang laki-laki yang berdiri di depan stadion konser dan mereka bercita-cita ingin konser di sana. Di lain cerita, Todd Sapol, seorang anak SD, disuruh oleh gurunya bernyanyi karena diketahui oleh Tong temannya, ia jadi tambah grogi. Situasi di kelas jadi malah berantakan. Akhirnya Todd Sapol malah mengacaukan dan tidak bisa bernyanyi. Suatu saat giliran Arn bernyanyi, dan ia bernyanyi lagu rock di depan kelas. Karena melihat hal ini, Todd Sapol jadi sedikit tertarik dengan Arn. Suatu saat Todd Sapol pergi menuju gerbang sekolah. Bersama dengan Arn, ia menemaninya. Di sini Arn bercerita dia ingin sekali membuat sebuah album musik dan menjualnya di toko musik miliknya. Di sini, ia lalu dijemput oleh neneknya, dan ia memberikan sebuah kaset untuk Todd Sapol sebelum pergi. Sampai di rumah, Todd Sapol mendengarkan dari kaset yang diberikan oleh Arn. Ibunya Todd mendengar suara bising dari tape itu dan malah mematikannya. Dia pergi menuju rumah Kung untuk meminjam gitar dan buku musiknya. Sampai di sana ternyata wajah Kung sedang lebam karena berkelahi dengan saudaranya Kei. Kung pun meminjamkan gitar dan buku musiknya kepada Todd Sapol. Sampai di rumah, Pat alias Todd Sapol berlatih kunci dari lagu yang diberikan Arn di dalam kasetnya. Selesai berlatih, malam itu juga ia mengunjungi toko musik milik Arn. Karena sudah larut malam, tokonya tutup dan ia mencoba menelpon. Tetapi yang mengangkat malah ayahnya dari Arn. Akhirnya, Pat mengaku bahwa yang menelpon itu adalah Kung dan bukan dirinya. Dan ia dimarahi karena dia menelpon Arn di malam hari. Besoknya giliran Tuong menyanyi. Ia menyanyikan sebuah lagu untuk pasangan baru di kelas, yaitu Kung dengan Arn. Meski sebenarnya ini hanya gosip dan salah sangka, satu kelas menyoraki mereka dan Pat bersedih sekali di sini. Besoknya Arn menuju ke Bangkok. Ia pindah bersama keluarganya. Pat dan Kung melihat kepergian mereka. Menuju ke masa depan, di saat mereka SMA, Pat dan Kung menuju ke konser musik. Pat menikmati musiknya, tetapi Kung malah fokus mencari wanita manis di antara kerumunan wanita yang menyoraki band tersebut. Saat mereka sedang bermain kartu antara Pat dan Kung, Tuong datang mengatakan ada gadis baru yang masuk sebagai pelajar di sekolah mereka. Tuong jamin Kung akan kaget melihatnya. Tetapi justru Pat lah yang malah kaget dan sadar bahwa itu adalah Arn, teman masa kecilnya. Arn juga mengenalinya, tetapi ia tidak mengenali Kung sama sekali. Suatu saat, di sekolah, Kung tiba-tiba saja mengajak Pat untuk membuat sebuah band rock, dengan Pat sebagai pemain bassnya, รู้ไหมเนี่ยมึงเปลี่ยนมากี่ยุคแล้ว dan X, seorang pemain basket, sebagai pemain drum. Tetapi, karena suatu main basket, tangan X patah, dan mereka tidak bisa mengajak X sebagai drummer. Ternyata Kung sudah berencana mengadakan konser musik di sekolahnya, dan langsung disiarkan pengumuman konser tentang mereka oleh Tuong melalui speaker di sekolahnya. Akhirnya acara tetap harus dilanjutkan dan X yang mengalami patah tangan harus tetap menjadi drummer. Mereka pun berlatih. Meski agak berantakan dan suara mereka cukup mengganggu. Suatu saat mereka manggung untuk mengisi sebuah acara di sebuah taman kanak-kanak. Arn pun di sini juga datang. Harusnya di sini mereka membawakan lagu untuk anak-anak, tapi mereka mengubahnya menjadi versi rock dari lagu tersebut. Anak-anak jadi ketakutan dan menangis. Akhirnya video mereka konser di sana direkam oleh Tuong, dan mereka berdua pun malu ditertawakan oleh Tuong dan teman-teman sekelasnya. เป็นไงกันบ้างครับคุ้งแอนเฟรนโอ้ยน่าหมุนนะ Suatu saat, Kung dan Pat melihat Arn sedang bermain gitar dan melihat permainan dari Arn sangat bagus. Kung pun mengajak Arn untuk bergabung dengan band mereka. Saat Arn sedang mendemokan permainan gitar listriknya, ada band lain dari sekolahnya yang juga ingin berlatih di studio sekolah dan menyuruh mereka pergi karena mereka akan konser untuk acara sekolah Hot Wave Concert. Mereka pun akhirnya terpaksa pergi. Saat Tuong ingin merekam band baru yang ingin berlatih di studio sekolah, Kung memintanya memberitahu tentang band baru di sekolah tersebut. Mereka adalah The Arena, yang terdiri dari Ratchamuk sebagai bass, Dom Thunder sebagai drummer, Tem Impact sebagai vokal, dan tentunya gitaris yang saudara dari Kung sendiri yaitu Kei.
di Arena. Pada akhirnya An setuju untuk bergabung. เต็มหมดแล้วเหรอครับพี่ Karena studio musik banyak yang sudah penuh dan mereka harus berlatih, akhirnya X memutuskan membuat ruangan di salah satu lantai atas toko milik roti ayahnya untuk dijadikan sebagai studio musik, dan mereka mulai merenovnya dan berlatih. ที่สุดตรงกลางใจฉันนั้นมีแค่เธอที่เธอสะกดวิญญาณให้ลุกเป็นไฟหัวใจไม่มีเปลี่ยนมี Saat mereka berlatih, ternyata peserta Wave Studio harus membuat lagu dari band mereka sendiri dan bertemakan cinta, tetapi tanpa harus menggunakan kata cinta itu sendiri. Akhirnya karena X sedang jatuh cinta, Kung menyuruh Pat untuk mengikuti X kemanapun ia pergi dan tulis lagu cinta melalui tingkah laku X yang sedang jatuh cinta dengan Som Ah. ตอกตะปู นั่งดูเธอ หมุนหัวไหล่ Setelah diikuti dan dibuat liriknya, akhirnya gagal. Lirik tidak disetujui oleh Kung. Pat yang sedang menulis lagu di rumahnya, tapi terinspirasi dari rasa sukanya pada Earn. Suatu malam, Kung datang dan menanyakan apakah Pat menyukai Earn. Pat kaget dan spontan menjawab tidak. Ternyata Kung mendapat kabar ini dari Tuong, dan akhirnya ia lega. Ternyata di sini ia bercerita bahwa sebenarnya Kung mulai menyukai Earn. Kung, Pat, dan Earn sedang menyaksikan pertunjukan musik dari The Arena. Di sini Kung mengatakan pada Pat, setelah konser selesai, ia akan mengungkapkan perasaannya pada Earn. Karena sedih, Pat malah membuang buku yang berisi lagu yang akan digunakan untuk band barunya itu untuk konser. Besoknya Kung menelpon untuk segera menemuinya di kereta, karena ia mau ke Bangkok. Pat pun kaget mendengar hal itu. Ternyata usahanya untuk menembak Earn gagal. Kung ditolak oleh Earn. Earn bilang untuk fokus dalam persiapan bandnya, tetapi Kung yang mendengar hal itu malah menyuruhnya keluar saja dari band milik Kung. Akhirnya Earn pun keluar dari band, dan di band hanya tersisa 3 orang saja, X, Kung, dan Pat. X pun juga sangat ingin memberi hadiah kepada Som Ah, yaitu sebuah boneka panda. Ternyata ada laki-laki lain yang memberi boneka lebih besar dari X. Akhirnya Som Ah memeluk pria tersebut. Akhirnya mereka bertiga pun pergi naik kereta ke Bangkok. Karena Kung sudah diputuskan oleh Earn dan X juga tidak bisa memberikan hadiah yang lebih baik kepada Som Ah, mereka malah mabuk-mabukan di dalam kereta. Sampai di Bangkok, mereka malah menuju ke sekolah khusus perempuan untuk melihat wanita-wanita cantik. Selesai dari sana, mereka menuju ke tempat final kompetisi musik Wave di sebuah stadium besar. Semangat mereka terpompa kembali. X mencoba melupakan Som untuk sementara, dan Kung semakin terpompa untuk mendapatkan cinta dari Earn. Mereka berjanji untuk bisa tampil di stadium tersebut. ไม่นาน วงเราจะได้เข้าไปอยู่ในนั้น Masuk ke dalam stadium tersebut, mereka menemui sebuah band terkenal Thailand bernama Body Slam, yang sebenarnya sedang melakukan latihan untuk konser. Mereka pun spontan diusir, tetapi Kung mengatakan pada sang vokalis untuk menyimpan pick yang ia lemparkan padanya, yaitu Kaktun, sang vokalis. Mereka berkata suatu saat mereka akan konser di stadium ini seperti Kaktun dan bandnya Body Slam. Suatu malam setelah pulang dari Bangkok, mereka memutuskan sebuah nama untuk band mereka. Mereka yang sebenarnya terdiri dari orang payah, yaitu X yang tidak bisa mendapatkan cinta Som Ah, Kung yang patah hati, dan Pat yang tidak pernah mendekati seorang perempuan pun. Mereka menamakan diri mereka orang-orang yang payah dan memberi nama mereka Succeed. Besoknya Kung mencari gitar listrik untuk manggung. Setelah lama memilih gitar listrik, ujung-ujungnya Kung malah membelikan bass. Saat ke kamar mandi, Kung dan Pat mendengar percakapan vokalis dan drummer dari The Arena yang mengatakan bahwa sebenarnya Kay bukanlah apa-apa, dan tanpa sang vokalis, yaitu Tem, band tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kung, yang merupakan saudara dari Kay, spontan marah dan menyiramkan air ke WC mereka berdua. Ternyata Kay telah mengeluarkan Tam dari grupnya, dan justru tak disangka mengajak Earn masuk ke dalam grup bandnya The Arena. Suatu saat Pat memberikan kaset yang dulu ia dapat dari Earn sebagai referensi untuk membuat lagu. Di sana Pat sudah menyelipkan sebuah tape berisi lagu yang dulu waktu kecil ia nyanyikan di depan kelas supaya bisa diputar oleh Earn.
Malamnya ketika diputar oleh Arn, ia pun tertawa dan spontan menelpon Pack untuk menanyakan apakah ia menyukainya. Pack menjawab bahwa sebenarnya dari dulu ia menyukai Arn, tetapi sekarang sudah tidak. Malamnya, masih di hari yang sama, Pack menuju tempat Arn untuk memberikan sebuah lagu yang ia tulis. Mereka pun membuatkan kunci untuk lagu tersebut. Dan di sini Pack memberitahu bahwa dulu dialah yang menelpon Arn malam-malam dan menyatakan bahwa sebenarnya dari dulu sampai sekarang ia masih menyukai Arn. Ia menelpon malam-malam dan mengaku bahwa yang menelpon adalah Kung dan bukan dirinya. Ternyata di sini kaget, Arn pun sebenarnya juga menyukai Pack. Besoknya Kung mengatakan bahwa tak perlu lagi menulis lagu mengenai cinta, tetapi tentang persahabatan saja, karena menurutnya wanita itu egois. หาที่แต่งเพลงมาคือกูยังคิดไม่ค่อยออกเลยนะ เฮ้ย ไม่เป็นไร กูไปคิดมาแล้ว Hari-hari berikutnya, Pack sering menghabiskan waktu bersama dengan Arn karena mereka sudah berpacaran. ดูดิวะ ชีวิตพวกเราแม่ง เคยทำอะไรดี Akhirnya mereka berhasil membuat sebuah lagu persahabatan dan merilis lagu tersebut dalam bentuk kaset untuk dikirimkan dan nantinya dipilih band yang berhasil masuk ke dalam Wave Music Award. Saat mendengarkan pengumuman di radio, The Arena masuk di posisi pertama. Saat posisi terakhir, Kung takut band mereka tidak lolos, jadi dia malah mematikan radionya. Dan setelah dinyalakan kembali, pengumumannya malah sudah selesai. Akhirnya justru Anla yang memberitahu lewat telepon kepada Pack bahwa band Succeed lolos di daftar terakhir. Tiba di acara Hot Wave Music, mereka tampil di urutan ke-9 setelah The Arena. Tiba saat The Arena tampil dan Arn tampil sebagai vokalis. Ternyata lagu yang dibawakan Arn adalah lagu yang ditulis oleh Pack malam itu. อาจไม่เพราะไม่เหมือนเพลงทั่วไป แต่กับฉันเพลงนี้ฉันมีความหมาย แต่ละเสียงทุกถ้อยคำที่เขียนลงไป Dan mereka tampil dengan sukses. Kung pun bisa merasakan hal tersebut, dan ia tahu. Kung sadar dan merasa dikhianati oleh Pack. ๆ นี่มึง แต่งเพลงนี้ให้เอิญเหรอ Dan ia pergi di tengah saat mereka sedang manggung. Setelah selesai manggung pun mereka berdua masih bertengkar. มึงอยากชวนใครเข้าวงมึงก็ชวน แล้วพอมึงไม่พอ Akhirnya The Arena masuk ke dalam final yang diadakan setelah ujian semester. ถ้าเขารอบนี้เราว่าดังแน่เลย Ujian semester pun selesai. Kung dan Pack merayakan dengan mencoret-coret baju mereka beserta seluruh kelas di sekolah mereka. Akhirnya Arena tiba menjadi juara dan lagu-lagu dari mereka dirilis dalam bentuk album dan sudah dipasarkan. Akhirnya sekolah mengadakan acara perpisahan dan The Arena tampil sebagai band mengisi acara tersebut. ใช่ไหมเอ็กเกือบจำไม่ได้เลยเฮียคิดถึงมึงยิ่ง Saat mereka sedang berkumpul, bernostalgia dengan seluruh kejadian yang mereka alami di masa SMA, tiba-tiba Pack naik ke atas panggung membawakan lagu Succeed อกหักซ้ำๆก็เจ็บมาซ้ำซ้อน กับความพ่ายแพ้ ไม่มีใครจำ ที่ไม่มีใครสน Kung yang mendengar hal tersebut, spontan langsung pergi. ถึงแม้ว่ามันจะอวย ชีวิตมันล้มมาอวย ถึงแม้ว่ามันจะสวย มันสวยไปด้วยเส้นเลยถึงแม้ว่ามันจะอวยหักซ้ำ Tetapi tidak untuk meninggalkannya, tetapi untuk meminjam pick pada Kay untuk ikut bergabung ke panggung dengan Pack. ขอยืมพี่กีตาร์หน่อยดิ ๆต้องทนปวดแล้วจน Mereka pun akhirnya bernyanyi lagu yang dibawakan oleh Succeed.
Singkat cerita, di akhir film, akhirnya The Arena menjadi band pembuka di konser milik Body Slam. Saat The Arena bertemu band Body Slam, Gaktoon memberikan pick yang dulu dilemparkan oleh Kung dan memberikannya kepada Kei. Ia mengira bahwa Kei adalah Kung karena muka mereka berdua sama, ya karena mereka bersaudara. Kei pun terheran, beserta seluruh personil The Arena. Dan cerita pun selesai.